Karena lisan baru tuh di mana posisinya itu yang gue cari. Karena kalau lihat tadi posisinya itu kan tepat di pinggir sungai juga kan. Betul. Takutnya Buya turun dari jalan yang kita jalan kaki tadi. Buya turun di sini. Oh, dari Karena sini? ingat rumah ini. Oh. Ini aja gitu makam tuh. Makam Kajim Damanik. Tertulis di situ. Kajim Damanik, orang tua Datuk Bandar Kajum. Baik sahabat Kepo, hari ini kita akan menelusuri daerah Tanjung Marulak yang merupakan jejak-jejak sejarah Kerajaan Negeri Padang yang kabarnya ada satu makam yang bisa menjadi bukti sejarah untuk kita telusuri pada hari ini. Untuk itu, ikuti terus perjalanan kami di channel Mau Tahu Ya? Yo, yo. Oh my god, it's the Mad Beat. Oke sobat, kita di sini masih mencari keberadaan makam, katanya makam kuning atau makam orang tuanya Datuk Bandar Kajum, yaitu Kajim Damanik. Jadi tadi kita sudah keliling-keliling, belum dapat juga, dan ini kita agak jauh lokasinya dari parkir kereta dan kita berjalan menuju ke arah sana. Oke, tetap ikuti terus perjalanan kami di channel Mau Tahu Ya. Oh my god, it's the Mad Beat. Oke Sobat Kepo, setelah tadi kita berjalan mencari sesuatu, kali ini kita tepat di sini ada kuburan kuning namanya, dan ini merupakan menurut kita ada temuan baru. Untuk itu langsung saja kita tanyakan ke Buya tentang makam ini. Sebenarnya bukan ini target kita. Bukan. Tapi sambil mencari apa yang menjadi target, akhirnya kita menemukan satu kuburan kuning ini. Iya. Nah, menurut Buya seperti apa nih melihat tidak ada
satu informasi pun yang bisa menjelaskan bahwa ini siapa gitu. Baik, kawasan ini sekitar akhir abad ke-18, ya, jaraknya sekitar 1780-an. Dulu kawasan ini merupakan ibu kota kerajaan negeri Padang. Sesudah Bajenis yang di hulu pernah kita lihat. Jadi raja yang pindah dari Bajenis itu kemari itu namanya Raja Sidin. Raja Sidin ini memerintah antara 1780 sampai dengan awal abad ke-19. Nah, yang luar biasanya pada saat itu kerajaan negeri Padang itu terbagi dua. Yang satu kerajaan negeri Padang Hulu, pusatnya di Bajenis, dan kerajaan Padang Hilir itu dulu pusatnya berada di kawasan Bandar Kalipah. Nah, raja ini kita perhitungkan, kalau ini raja, kita perhitungkan beliau ini adalah orang tua dari Raja Tebing Pangeran namanya. Beliau ini juga merupakan saudara dari raja di Bandar Kalipah yang seingat saya namanya Raja Sahdewa gitu. Jadi dulu ada hubungan ketika Umar Baginda Saleh Kamar pendiri negeri Padang itu wafat, kerajaan itu dibagi dua, satu Padang Hulu, satu Padang Hilir. Nah, yang berada di Padang Hulu itu kemudian dari Bajenis berpindah kemari. Apa namanya? Kawasan ini namanya dulu Tanjung Si Bunga-Bunga. Kemudian di masa Raja Sidin dia berubah menjadi Tanjung Marula. Tanjung Marula itu asal katanya berula. Berula itu bergelombang. Dulu di sini ada teluk. Sungai Padangnya teluk yang dulu kalau airnya itu datang dari hulu dia langsung tertumbuk gitu kemudian bergelombang gitu. Maka disebut sebagai Tanjung Barula. Nah, saya terkejut juga sebenarnya itu salah satu nisan ini adalah nisan yang sangat spesifik sebenarnya dan ini harus dijaga, sangat spesifik. Jadi apa itu batu itu tertanam segini, dia hanya tersisa ini saja Setengah nah bagian. ini sesuatu yang luar biasa karena secara arkeologis saya yakin ini lebih tua daripada ini, saya yakin lebih tua, tapi nanti kita akan bisa tanyakan kepada ahli arkeologis tentang nisan-nisan ini, apakah nisan ini pada abad keberapa gitu ya. Saya menduga memang abad ke-17 ini. Kemudian mungkin ini sudah terpupus, termakan oleh waktu sehingga tidak kelihatan, dan ini juga sudah lama kita lihat, tapi saya yakin ini ada pasangannya. Sedangkan nisan-nisan ini mungkin ini nisan di awal abad 20. Jadi dia beberapa kali ganti nisan ini. Lihat di sini bahwa ternyata ya kan, di tebing tinggi selain makam Bulian yang pernah kita liput, ada satu makam lagi, makam tua berada di kawasan Tanjung Marulak yang kemungkinan besar makam yang disebut masyarakat di sini sebagai makam kuning ini adalah makam raja dan keluarga raja, yang saya memperkirakan ini mungkin makam Raja Sidin. Kemungkinan makam Raja Sidin. Dan kita akan mencari salah satu lagi makam di kawasan ini, yaitu makam Kajim Damanik. Kajim Damanik ini diyakini dalam sejarah itu adalah orang tua dari Datuk Bandar Kajum yang diklaim sebagai pendiri kota Tebing Tinggi. Kita lacak, mudah-mudahan kita bisa menemukannya hari ini. Oke, itu dia sahabat kepo informasinya seputar tentang kuburan kuning, dan kita akan lanjut untuk mencari apa yang menjadi target kita. Oke. Tetap di channel Mau tahu ya? Ikuti terus perjalanan kami.
ini apa, Kek? Itu ayahnya Bandar Kajum. Ayahnya Bandar Kajum. Saujin namanya. Kajim. Kajim Damanik. Kajim Damanik. Iya, Damanik. Nah, ayahnya Bandar Kajum. Ayahnya Bandar Kajum. Bandar Kajum itu kuburannya di Pasanan di Jalan Kartini. Iya, betul. Nah, itu keluarga Datuk Zakaria Datuk Yahya itu termasuk Bandar Kajum. Betul. Jadi Kajim Damanik ini dulunya dia itu memang asli orang sini atau pendatang, Kek? Dia di sini dari zaman Belanda. Dulunya memang bukan orang sini. Tapi karena ada perang dulu, perang raja-raja dari Siantar dari mana-mana itu. Kemarin anaknya ada 3. Satu yang tua itu Datuk Bandar Kajum. Nomor 2 Haji Jakunel, itulah onyang saya. Haji Jakunel. Kemudian ada satu lagi perempuan, nggak tahu di mana kuburannya. Itu tahun 1718 ya. Dia kemari. Ini masih hutan dulu. Orang tuh masih di sampan gitu. Jalan darat belum ada. Naik sampan. Itu gua dulu dapat sampannya 1 di sini. Nah, itu diambil ikut sama dia, ditaruh di museum. Di museum. Yang mendapat itu dikasih becak mesin. Harga purba. Oh gitu. Dulu ada 3 sampan itu, karena 2 anaknya, dia 1. Jadi anaknya itu si Bandar Kajum itu tiap sore pergi ke atas sana, membuka hutan di pinggir Sungai Bahilang itu. Iya. Ada pabrik kecap Kong Sanglong namanya. Sekarang sampah itu, buang sampah. Sekarang Bengawan, bangunan Bengawan dia. Jadi ayahnya itu si Kajim itu sini, sama onyang saya di sini tinggal. Onyang saya pun di sini meninggalnya, di sini di kuburannya. Dia di sana karena dia membuka hutan di sana itu. Itu Kota Tebing Tinggi itu masih hutan. Masih bentuk-bentuk kelurahan lah itu. Datang orang, datang. Begitu ceritanya dari atuk saya. Jadi sebelum Tanjung Marulak itu namanya apa sebelumnya? Kutama Doa. Itu kampung artinya. Kampung Lamo. Kutama Doa. Kutama Doa. Kampung Lamo namanya. Tapi dulu kabarnya ada nama kampung ini dulu namanya Tanjung Si Bunga-Bunga. Macam mana itu? Itu karena ada bunga tanjung di situ. Kawasannya di sini juga. Di situ juga. Di situ juga. Jadi ada 2 nama. Tanjung Marula. Sama Tanjung Marula sama Kutama Doa. Kutama Doa. Duluan Kutama Doa. Kutama Doa, lu baru. Pokok bunga tanjung itu air tuh putar aja di situ. Hulak-hulak. Jadi kalau ada orang meninggal, ada orang mencari orang mayat, di situ aja jalannya. Dia putar-putar situ aja sampai busuk-busuk situ. Jadi di Tanjung tuh ada bunga-bunga banyak. Jadi suruh Tanjung Si Bunga-Bunga. Bunga cempaka putih. Putih cempaka. Bunga cempaka putih. Nama atuk siapa tuh? Nama atuk siapa? Nama saya Muhammad Dahlan Damanik. Inilah yang tadi tuh, yang punya makam tuh ada tanah di makam tuh ya. Ini tanah saya semua ini. Usia atuk berapa tuh? 82 tahun. 82. Terus tuh ada satu lagi yang ditanya. Dulu di sini kabarnya ada pusat kerajaan negeri Padang. Macam mana cerita itu, Dalam? Kalau itu saya kurang tahu, karena saya ini istilahnya di kampung ini informasi soal pemerintahan kurang tahu ya. Kurang tahu, tapi ada kerajaan Padang. Ada kerajaan Padang. Dulu memang pernah di sini istananya. Kalau istana itu saya nggak dapat cerita dari atuk saya. Tapi kerajaan Padang itu ada. Mempunyai daerah luas entah berapa ribu hektar. Nah, itu sekarang udah diambil PTPN, diambil segala macam pemerintahan lah. Termasuk ini kebun rambutan ini dulu punya kerajaan. Atuk saya punya. Jadi ambil kebun dipinjam sama onyang saya itu. Bikin kebun tembakau. Iya, betul. Tembakau kebun tembakau dulu sebelum pokok karet. Bikin kebun tembakau. Jadi onyang saya sama atuk saya ini dibujuk-bujuk Belanda, kau kerja sama kami lah. Kalau sekarang anemer. Iya. Dulu tandil namanya. Masukkan bambu. Bambu bikin jemuran tembakau. Iya. Jadi itulah kerjanya atuk saya sama onyang saya sama Belanda. Tapi tetap di kampungnya tinggal. Oh, betul.
Tapi atau nggak dapat informasi bahwa daerah ini dulu pernah jadi ibu kota kerajaan? Kerajaan Padang itu yang ada sejarahnya itu dulu sama abang saya. Nah, dulu tuh seingatku di sini ada juga satu makam yang ada nisannya. Nama nisan itu Kajim Damanik, tapi bukan itu. Nggak ada. Nggak ada, cuma itu satu-satunya. Saya nggak pernah dapat makam lain daripada makam itu. Iya, oh begitu. Nggak pernah saya dapat makam selain dari situ. Atau ada makam tua yang lain tuh dari itu, makam yang tua dari selain dari itu? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, cuma itu satunya. Itulah makam yang tertua. Oh. Yang soal saya, karena saya ini kan baru 82 tahun. Jadi saya nggak tahu kalau memang ada tempat lain, saya belum pernah tahu ceritanya. Oke. Kalau si Bandar Kajim itu banyak turunannya. Anaknya yang paling terkenal itu Datuk Penggawa, Muhammad Ali. Namanya Muhammad Ali. Ya. Tapi karena dia kerja sama Belanda dikasih pangkat Penggawa. Penggawa. Dikasih Datuk Penggawa. Dulu marga itu hilang karena revolusi sosial. Yang bermarga banyak begini dulu zaman raja-raja tunggu-tunggu. Jadi marga hilang untuk demi perut. Ya, sekarang baik lagi marga. Sekarang marga tertimbul. Dulu marga orang Tanjung Balai itu banyak itu marga terus menurun. Banyak dia nggak ada marganya, hilang. Jadi cari makan. Kalau mau marga nggak bisa cari makan di situ. Iya. Nah di situ orang tungku-tungku maya-maya apa nggak bisa masuk. Hilangkan marga baru bisa cari makan. Betul. Baik kabel. Iya. Revolusi sosial dulu itu. Revolusi sosial. Ya, jadi di sini pun tengku-tengku itu bermarga semua itu. Dulunya. Banyak bermarga, tapi hilang marga itu. Dihilangkan demi sejengkal perut cari makan. Kalau kayak marga, no katanya. Ya, Tok, aku makasih lah, Tok ya. Iya aja gitu makam tuh. Makam Kajim Damanik. Tertulis di situ, Kajim Damanik, orang tua Datuk Bandar Kajum, nisan. Tapi nisan baru, bukan nisan lama. Karena nisan baru tuh di mana posisinya itu yang cari. Karena kalau lihat tadi posisinya itu kan tepat di pinggir sungai juga kan. Betul. Takutnya Buya turun dari jalan yang kita jalan kaki tadi. Buya turun dari sini. Oh, dari Karena sini? ingat rumah ini. Oh. Oke Buy, gimana dengan ada beberapa statement dari masyarakat yang menyatakan bahwa ini merupakan makam dari ayah Datuk Bandar Kajum? Baik, saya tidak menafikan itu gitu ya, tidak menafikan asumsi masyarakat. Tapi yang saya lihat bahwa sebenarnya ada dua pandangan. Pandangan pertama, kemudian pandangan kedua bahwa ini adalah makam Kajim Damanik. Dan berdasarkan keterangan masyarakat tadi, hanya saja beberapa tahun yang lalu saya menemukan ada satu batu nisan dan satu makam di daerah ini juga yang tertuliskan di situ Kajim Damanik, orang tua dari Datuk Bandar Kajum. Tapi kita lacak ternyata tidak ada. Dan bukan ini mungkin? Tidak ketemu. Dan sampai hari ini saya nggak yakin bahwa ini adalah makam Kajim Damanik. Nah, jadi Kerajaan Negeri Padang itu sepanjang masa berlaku kerajaan itu dia punya 4 ibu kota. Yang pertama Bajenis, kita udah pernah datang ke sana. Iya. Yang kedua itu Tanjung Marulak. Yang ketiga itu berada di Bandar Kalipah. Yang keempat itu di Bulian. Baru yang terakhir sekali itu di Bandar Sakti. Nah, ibu kota itu masing-masing pada waktu itu di mana raja bertempat tinggal. Jadi melihat lokasi ini bahwa ini adalah makam Datuk Bandar Kajum, orang tua Datuk Bandar Kajum. Yang jadi misteri kita adalah di mana makam Raja Sidin di kawasan Tanjung Marulak ini. Karena kita belum dapat. Kalau ini dan dipandang sebagai makam dari Kajim Damanik, orang tua dari Datuk Bandar Kajum. Karena pada umumnya pasti raja itu akan dikuburkan di dekat kompleks Betul, istana. betul. Makanya Buya punya keyakinan bahwa pasti harus adanya di sini makam raja itu. Iya. Oke, jadi sangat misterius sebenarnya sangat misterius, dan iya. menarik.
Baik, itu dia perjalanan kita. Kita masih menganggap makam ini masih misterius, belum tahu apakah benar atau tidak. Baik sahabat kepo, saat ini saya berada di salah satu kawasan yang dulunya pada abad ke-18 itu merupakan adalah ibu kota dari Kerajaan Negeri Padang. Dan letaknya istananya itu ada di belakang saya yang saat ini sudah menjadi ladang ubi. Ya, ini adalah bagian sejarah yang penting untuk Kota Tebing Tinggi. Dan kalau dilihat dari jaraknya, bahwa letak istana itu tidak jauh dari aliran sungai. Jadi pada umumnya bahwa istana-istana kerajaan pada zaman dahulu itu pasti selalu identik dengan sungai. Karena alat transportasi yang digunakan pada saat itu adalah alat transportasi sungai. Jadi kalau kita boleh arah ke sana kurang lebih ada beberapa meter, itu adalah aliran Sungai Padang. Jadi sangat dekat sekali istana atau bangunan istana Tanjung Marulak ini yang merupakan ibu kota dari Kerajaan Negeri Padang dengan aliran Sungai Padang. Oke Buya, setelah tadi kita berkeliling di lokasi Tanjung Si Bunga-Bunga, apa kesimpulan yang dapat Buya berikan? Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita menjadi yakin bahwa Tanjung Marulak yang dulunya bernama Tanjung Si Bunga-Bunga itu adalah salah satu kampung tua di Kota Tebing Tinggi dan pernah menjadi ibu kota dari Kerajaan Negeri Padang. Yang kedua, kampung ini juga menjadi menarik secara sejarah karena disinilah kampung tempat kelahiran dari seorang pembesar Kerajaan Negeri Padang yang kemudian diklaim sebagai pendiri Kota Tebing Tinggi bernama Datuk Bandar Kajung. Nah, Datuk Bandar Kajung itu orang tuanya bernama Kajim Damanik dan makamnya kabarnya ada di sini. Meskipun demikian, ada satu misteri yang masih tersimpan di kawasan Tanjung Marulak ini adalah di mana kompleks makam raja atau raja keempat dari Kerajaan Negeri Padang bernama Marasidin. Kompleks makamnya masih belum kita temukan. Demikian. Fakta-fakta sejarah yang otentik seperti makam atau nisan dibutuhkan untuk menguak satu sejarah. Karena sejarah bisa dijadikan tolak ukur untuk peristiwa di masa depan. Agar sejarah yang ada di Kota Tebing Tinggi tidak pudar oleh waktu. Untuk itu, jangan pernah lupakan sejarah, karena kami akan selalu ada untuk sejarah Kota Tebing Tinggi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di channel Mau tahu ya?